Selamat pagi, shalom. Saya ulangi, selamat pagi, shalom. Ada yang masih belum menyapa. Dia jawabannya gitu ya. Saya ulangi, selamat pagi, shalom. Shalom, ya jangan Tapi ada perkataan yang harus dikeluarkan. Alkitab bilang kalau kau masuk ke satu rumah dan kau harus berkata damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau damai sejahteranya itu yang kau sampaikan diterimanya, ya dia menerimanya dan jadilah itu. Tapi kalau dia menolaknya, ya kembalilah kepadamu juga. Jadi shalom begitu ya. Maka Anda berkata shalom. Bahasa Ibrani yang biasa dipakai shalom aleihim. Apa jawabannya? Alaihim salam. Bahasa Arabnya assalamualaikum. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Ya itu di bahasa Arab itu. Ya. Bahasa Nias sedikit. Yahobu fefu. Yahobu, ya itu bahasa Niasnya sedikit saudara-saudara ya. Kalau itu pun nggak tahu lagi ya, perlu belajar lagi ya. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan lihat firman Tuhan. Ada sebuah hal yang bulan ini kita akan belajar sama-sama. Bulan ini adalah bulan di mana kemerdekaan ya, kita akan rayakan Agustus, biasa seperti itu. Dan tentunya di dalam kemerdekaan yang akan kita sama-sama peringati tahun ini, tentunya kita harus mengambil makna-makna pentingnya ya. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan juga kita akan belajar tentang kemerdekaan itu juga. Bagaimana sebenarnya kita harus merdeka. Nah, itu sebabnya saya ambil untuk hari ini sebuah topik yang sederhana, namanya dahulu dan sekarang. Bilang kiri kanannya, dahulu dan sekarang. Bilang dulu kiri kanannya. Coba lihat suami istri, coba lihat pasangannya dahulu, lihat dia mukanya dahulu. Jadilah kau sekarang kayak gini mukanya gitu ya saudara-saudara. Itu artinya berbeda dahulu dengan sekarang. Dahulu rambutnya lebat, sekarang sudah mulai terjadi penggundulan dan harus terjadi reboisasi nanti kan begitu. Iya, semuanya itu artinya ada perubahan. Katakan perubahan. Dahulu dan sekarang berubah. Nggak ada yang ceritanya nggak berubah. Dunia ini dengan cepat berubah. Amin. Tapi yang anehnya saya suka melihat ada anak-anak Tuhan nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena dia bilang Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, aku pun tidak berubah-berubah. Bodoh-bodoh. Nengok muka Anda saja sekarang udah berubah. Betul nggak? Iya. Coba lihat wajah Anda, rambut saya lah. Saya kadang-kadang bilang, kok tambah banyak nih putih-putih. Datang ibu, biar ku cabut pak. Cabut. Seminggu makin banyak. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, terserah Tuhan sajalah. Kan begitu ya saudara-saudara. Mengapa? Itu namanya perubahan. Dahulu itu hitam pekat, sekarang sudah mulai ada namanya. Kalau kita yang putih yang sudah itu umur, artinya uban itu menunjukkan Anda udah dewasa, umurnya itu sudah naik. Maka harus tahu diri gitu. Itu uban. Itu juga sebuah perubahan. Nah, saya coba sampaikan beberapa perubahan-perubahan ya. Coba perhatikan gambarnya ya. Bagaimana perubahan itu saat makan zaman dulu. Sebelum kita masuk firman Tuhan. Saat makan zaman dulu dengan saat makan zaman-zamannya kita sekarang. Coba perhatikan, kalau zaman dulu modelnya begini. Ini tahun-tahun 50-an ya, 60-an ya kan? Betul enggak? Makan pakai daun ya, daun pisang itu, dan itu sebuah yang sangat dirindukan sebenarnya ya. Sekarang saya rindukan yang seperti ini udah nggak ada lagi. Dan dibilang orang saat tahun-tahun ini orang-orang sangatlah kaya kalau makan. Mengapa? Karena begitu makan piringnya dibuang semua, piringnya dibuang. Ngerti maksudnya? Ini dibuang, habis makan dibuang begitu. 3 kali sehari makan, ya 3 kali itu dibuang-buang semua piringnya. Wah, itu kaya. Ini 50 60-an. Nah, kalau yang tahun ini 80-an, sudah mulai ada apa?
Sudah mulai ada piringnya, sudah mulai duduk, ya. Sudah seperti itulah. Nah, tahun 2010 udah begini modelnya. Coba Anda lihat lah. Makan sap. Ya kan? Bukan makanan yang menjadi fokusnya, tapi apa? Selfie. Begitu saudara-saudara. Coba bilang kiri kanannya, aku mengerti siapa itu, bilang saudara-saudaraku. Oke? Ya pasti kita seperti itu juga. Oke, satu lagi ini saya kasih contoh nih. Kalau orang saat terjadi kecelakaan, ini lalu lintas sedang terjadi. Nah, coba nih lihat nih. Di tahun 80-an, nah begini dia nih. Kalau ada kecelakaan, rame-rame mau tolong. Tapi tahun 2010 begini. Bukan nolong tapi di foto-foto. Foto-foto. Orangnya dibiarin aja gitu, di foto aja pokok. Siapa yang paling duluan menyampaikan di medsos seolah-olah dialah yang paling berjasa dalam hidup ini. Ngerti nggak saudara-saudara maksudnya? Itulah 2010. 2025 tahun lalu udah beda. Bedanya gimana? Yang jatuh itu yang selfie, saudara-saudaraku. Dia akan bilang, ya tolong. Dia bilang tolong saya, aku lagi begini. Dia langsung live, saya tolong si manda ayah odo. Dia sendiri yang mengeluh, dia sendiri yang memasukkan di medsos. Itulah canggihnya. Saya sedang menyampaikan ini apa? Berubah. Ngerti nggak? Itulah terjadi perubahan. Kalau keluarga zaman dahulu, kalau rame-rame, beginilah modelnya. Lihatlah foto ini, gambar ini. Duduk sama, TV-nya besar ya minta ampun. Orangnya kecil-kecil. Ya kan begitu. Sekarang terbalik. Rame-rame tapi masing-masing memegang TV kecilnya sendiri. Itulah handphonenya. Duduk bersama tapi saling nggak ada cakapan. Masing-masing mereka mengerjakan, sibuk dengan urusannya sendiri. Ini sebagai contoh saja supaya Anda ngerti. Iya ya, dahulu dengan sekarang sudah berubah. Nah sekarang kita mau cek bagaimana dengan Anda hari-hari ini di dalam kehidupan ini. Apakah Anda ngalamin perubahan atau tidak? Oke ya, mari kita lihat bacaan kita Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai 23. Pelan-pelan kita baca pelan-pelan ya. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Judulnya dua macam perhambaan. LAI menuliskan topiknya dua macam perhambaan. Saya rindu kita membaca secara bersautan. Yang perempuan ayat yang ganjil membacanya, yang laki-laki ayat yang genap. Oke, ulangi. Yang wanita membaca ayat yang ganjil, yang genapnya ayatnya itu laki-laki. Siap ya perempuan? Oke. Kita baca, lihat. Kalau enggak bawal kita lihat ke depan ya. 15 ganjil 2 3 ya. Bila kamu menyerahkan dirimu seorang sebagai hamba, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa demikian maupun ke dalam taatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Ganjil. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, jadi hamba kebenaran. 19. Sebab waktu kamu berdosa, kamu bebas dari 21. Tetapi sekarang kaku, usan dan sebagai
ialah hidup yang sama-sama, sebab upah dosa ialah maut, tapi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Ibu bapak, di ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat dua macam. Jadi dua macam yang disebut, LAI menulisnya dua macam perhambaan. Jadi bicara tentang hamba itu bicara bahasa aslinya sebenarnya yang sering disebut doulos. Doulos itu artinya budak. Jadi budak itu zaman dahulu, Anda bisa baca di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat misalnya, Anda bisa cek bahwa budak itu harus ditindis, dia punya telinga. Ada tandanya itu, tindis. Laki-laki itu ditindis. Makanya cukup mengherankan kalau ada laki-laki pakai ini. Sebenarnya di dalam konsep Perjanjian Lama itu artinya dia seorang budak. Nah, makanya saya heran, ditindis terus dikasih kayak anting-anting begitu, padahal dia laki-laki. Ya, mengherankan memang. Tapi itulah kondisi zaman sekarang. Makin lama kan makin berubah. Nah, budak itu tidak ada yang namanya haknya lah. Kalau udah jadi budak, nggak punya kekuatan kuasa lagi. Dia diperhamba, artinya diatur, dikontrol, dikuasai, dikendalikan. Itu artinya kalau jadi hamba, budak begitu. Doulos. Nah, sekarang kita melihat di ayat-ayat tadi yang kita baca, disebutkan bahwa apakah kamu tidak tahu? Ini saya coba lihat ya, ayat yang ke-16. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Nah, inilah yang disebut hamba dosa. Katakan dengan saya, hamba dosa. Nah, hamba dosa itu artinya dia terikat dengan kuat sekali terhadap dosa. Jadi bahasanya Paulus mengungkapkan begini, sama seperti dia selalu bilang pada ayat-ayat yang lain. Kalau kita baca, aku tahu apa itu yang baik, tapi yang jahat selalu yang kulakukan. Dengarkan kayak semuanya, dengarkan semuanya kita ini ya. Kita tahu ini salah, udah tahu salah misalnya ya, tapi kita nggak bisa lepas dari situ, kita ikut aja dengan kesalahan itu. Siapakah ada orang yang seperti itu? Banyak saudara-saudara, banyak. Tahu kalau ini bukan punya dia, ini punya orang, tapi dia tahu bahwa ini salah, ini tahu, tapi nggak bisa dikendalikan, dia ambil juga, padahal bukan punyanya. Itulah dikendalikan, ada dosa itu. Sama, tahu kalau tanah ini bukan punya dia, tapi bagaimana caranya digeser-gesernya sama dia gitu. Itu artinya dikendalikan oleh hawa nafsu itu, dikendalikan oleh keserakahan dalam dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini berbahaya sekali kehidupannya, karena ayat ini bilang kamu mentaati dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian. Kematian yang diterimanya nanti oke lah, itu dalam neraka, itu sudah pasti bisa jadi, kecuali kalau dia datang bertobat sama Tuhan. Tapi kematian yang ada di dalam dunia ini, itulah mati rohaninya. Rohaninya mati maksudnya apa? Nggak tumbuh-tumbuh lagi, nggak bisa berkembang begitu. Heran, nggak bisa meningkat. Berapa banyak saya menemukan orang di gereja begitu-begitu aja rohaninya, mutar-mutar di situ aja, mutar-mutar di situ aja, nggak bisa naik-naik gitu. Ini yang membuat saya kadang-kadang, kenapa sih ya gitu ya, orang ini kok lambat sekali gitu. Akhirnya saya sadari bahwa dosa itu belum selesai dalam hidupnya. Walaupun dia sudah ke gereja, udah nyanyinya tepuk-tepuk tangan, sudah bergetar-getar,
Dan memang seringkali orang di awalnya itu karena terpaksa. Terpaksa itu maksudnya tidak ada jalan keluar, dan di sini ada sebuah kesempatan yang dia bisa ambil, dia akhirnya gunakan itu, padahal itu salah. Nah, dimulai dari terpaksa. Jadi aduh, ya udahlah, apa boleh buat gitu ya. Kalau nggak gini kan nggak bisa, ya udahlah gitu, diambil gitu ya. Padahal sebenarnya salah, tapi ya sudah gitu. Lama-lama sekali, mulai 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Dan yang paling mengerikan, itu sudah diikat, itu sudah jadi sebuah kesukaannya. Waduh, ini udah gawat. Kalau udah jadi kesukaan udah berat, betul-betul berat. Coba ya, Anda semua ketika berjalan, misalnya ini, Anda butuh uang. Semua kita perlu uang. Yes, kita perlu sesuatu yang mau kita beli dan perlu uang. Dan itu tidak salah, uang tidak salah. Nah, terus di tengah jalan, contoh, kita dapat ada dompet, oke? Terus kita ambil dompet itu. Dan ingat ya, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan Yesus dan staf-stafnya di surga lah yang tahu. Waktu Anda buka, Anda tahu di situ ada kartu KTP, di situ ada jelas alamat orang itu. Dan Anda tahu siapa yang punya ini, orang ini siapa yang tahu, Anda kenal. Tapi waktu Anda lihat dompetnya, Tuhan, hitung-hitung pakai apa? Hampir 3 juta juga ini. Lalu bagaimana? Anda tadi ini udah betul-betul tidak bisa makan lah kan? Apa Anda kembalikan? Atau Anda ambil uangnya, terus Anda bilang dompetnya itu ditemukan entah di mana, tapi uangnya udah nggak ada. Jadi seolah-olah baik, tapi udah hilang uangnya. Nah, ini. Atau jenis yang lain, ya karena aku yang menemukan, ya 50-50. Ya kembali 1.500.000 sama saya karena aku yang menemukan. Namanya ya upah capek nyari. Padahal menemukan. Dan itu bisa saja terjadi diolah dalam pikiran Anda dan saya. Itulah sebabnya, iya kan, dikatakan kita, apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ayatnya bilang tidak, sekali-kali tidak. Jadi kalau Anda sudah menerima kasih karunia, Anda sudah diampuni, Anda sudah menerima keselamatan, terus terjadi yang seperti tadi, apakah berarti enggak apa-apa balik, aku kan sudah masuk surga, enggak apa-apa, tipu saja, ambil uangnya, pokoknya besok datang ke gereja, ku ambil berapa, 3 juta, untuk mengurangi dosa sedikit perpuluhan. Saya tanya saudara, kira-kira menurut hemat saudara itu mematikan saudara atau tidak? Pasti mematikan, mati rohani Anda. Bagaimana maksudnya Pak? Sulit sekali pasti Anda akan berdoa, susah. Apalagi kalau nyanyi itu, angkat tangan di gereja misalnya, Tuhan ini aku, pasti buka mata. Kenapa? Seperti ada tuduhan, Tuhan 3 juta. Begitu Anda doa lagi di rumah dengan istri Anda nyanyi aja metana kendao, metan 3 juta, gitu dia langsung saudara. Itu bunyi dia, mati nggak rohani saudara itu? Mati pasti. Makanya Anda nggak naik-naik. Padahal udah tahu itu salah, Anda langgar gitu loh. Karena ada orang narkoba, oke? Dia nggak punya uang tuh, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kemudian ditawarin jual narkoba, lumayan hasilnya, 1 gram minimal 100.000. Dan kalau 10 gram dijual udah 1 juta, keren itu. Dan dia pikir ya lumayan lah. Tapi tahu nggak bahwa itu salah? Tahu itu salah, tapi dilanggar saudara-saudaraku. Dan kemudian dia masih bisa ke gereja.
masih bisa beribadah, masih bisa angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, apakah dia tidak akan mati nanti? Saya jamin 1000% dia mati secara rohani. Siapapun, pendeta sekalipun. Saudara-saudaraku, ngeri. Makanya nggak tumbuh-tumbuh, makanya kita nggak maju-maju, makanya kita begitu-begitu saja. Rohaninya ya mandul gitu, mandek di situ. Mandul itu tidak menghasilkan anak-anak rohani lagi, generasi itu putus. Saudara-saudaraku, banyak sekali gerakan-gerakan yang awalnya begitu luar biasa, di mana kegerakan roh Tuhan bekerja di satu tempat, di satu daerah, di satu wilayah, itu luar biasa dan begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus sehingga banyak orang bertobat di situ. Tapi saudara, tidak dipelihara pertobatan itu. Akhirnya matilah rohaninya. Maaf ya saudara, kita di Nias kita ini berapa ratus tahun Injil sudah masuk. Saudara-saudara, perlu dipelihara. Amin saudara-saudara. Perlu dipelihara. Iman itu dipelihara dengan berjalan dalam kebenaran. Kalau tidak, dia akan begitu stagnasi lagi begitu. Akhirnya begitu-begitu, lama-lama. Tidak mungkin saudara naik. Lama-lama itu bisa jadi terus ambruklah kekristenan itu. Dan di berbagai tempat, contoh yang paling harus menjadi sebuah peringatan buat kita, itu adalah negara-negara Eropa hari-hari ini. Coba Anda lihat misionaris dari Jerman misalnya, yang kita sangat kenali bahwa negara-negara di belahan Indonesia ini banyak dimasuki oleh misionaris dari Eropa. Belanda, Jerman, Inggris, Portugis. Dan dengan banyaknya begitu para misionaris itu, pertanyaannya, bagaimanakah negara mereka sekarang? Oh saudara-saudara, sekarang banyak yang ateis, banyak yang, coba lihat ya, di beberapa negara yang dibilang itu gereja ditutup, gereja dijual bangunannya, maksudnya untuk dijadikan apa? Diskotik, jadikan bar. Itulah kondisinya. Sekali lagi, kenapa bisa terjadi? Itu yang tadi saya katakan, tidak dipelihara imannya dari generasi kepada generasi selanjutnya. Itu sebabnya saudara-saudara, Anda dan saya perlu menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita kembali menjadi hamba dosa. Katakan dengan saya, hamba dosa. Lalu siapa yang bisa melepaskan kita dari ikatan dosa itu? Ayat 17-nya memberikan sebuah sukacita bagi kita, kabar baik bagi kita bahwa syukur kepada Allah dahulu. Ini kita yang dahulu. Memang kamu hamba dosa dahulu, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Haleluya. Dan katanya, ini penting, kamu apa? Telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maka oleh karena itu saudara-saudara, dahulu, ini kata dahulu saya hamba dosa, yes, betul. Tapi sekarang saya sudah jadi hamba kebenaran. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan, saya selalu suka kalimat ini, dan itu menjadi sebuah penguatan lah begitu bagi kita semua juga, saya secara pribadi. Tuhan selalu melihat bagaimana kita sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana kita dulu. Nangkep maksud saya? Kan banyak orang suka kali nostalgia masa lalu.
Dulu saya itu Pak, dulu Pak, betul-betul saya melayani Tuhan berapi-api Pak. Dulu waktu itu di kampung kami Pak, belum ada listrik, masih lampu petromak. Lalu bagaimana? Waktu itu Pak, dulu itu saya rajin baca Alkitab Pak, pakai lampu petromak, pakai obor Pak. Itu dulu semangat. Kalau dia cerita gitu saya bilang, sekarang bagaimana Pak? Lalu dia jawab, ya itulah Pak, memang kuat kali setan ini. Nah itu adalah celaka 12 di situ dia. Di situ aduh, Tuhan tidak lihat Anda dulu. Kalau Tuhan lihat kita dulu, kita ini semua hamba dosa. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan lihat kita sekarang. Nah dulunya ini gimana kita? Dan saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen selalu dia bicara dulu. Jadi kalau dia ada satu orang di 2 atau 3 tahun saya sampai di Nias, saya masih ingat. Tapi bapak itu sudah dipanggil Tuhan. Dia cerita begini, Pak Bangun, semangat kali melayani. Pak Bangun, ku tengok semangat gini-gini. Iya Pak, kan kita pelayanan untuk Tuhan. Iya Pak, saya pun dulu Pak, saya dipakai Tuhan, saya di Pulau Telo dulu saya. Iya Pak, saya pergi ke pulau-pulau. Bapak apa pekerjaannya? Tentara saya Pak. Keren, luar biasa dong, mantap. Wah ini gini-gini. Jadi bapak sekarang bergereja gimana? Itulah Pak Bangun, lemah imanku gara-gara anak-anakku. Lemah iman gara-gara anak-anak. Lalu kenapa lemah iman gara-gara anak-anak? Nggak tahu lah Pak. Makanya kadang-kadang saya sudah malas ke gereja. Saya bilang lucu Pak. Kenapa lemah iman bapak gara-gara anak-anak? Terus bapak nggak ke gereja lagi? Iya itulah Pak kondisi. Tapi Pak kalau dulu, itu kan cerita dulu lagi dia. Saudara-saudara, jangan suka nostalgia masa lalu. Banyak orang tua, ingat ya, ini seperti saya. Saya nih secara jujur dulu, umur 55 tahun. Nanti bulan Oktober Sumpah Pemuda itu ulang tahun saya yang ke-55. Biar semua bisa mengerti maksudnya ya. Jadi itu 55 tahun. Saya Sumpah Pemuda 55 tahun. Semakin saya semakin kemari itu umur. Ya jangankan gitu. Coba lihat selalu postingan-postingan daripada Ibu Gembala. Selalu gimana? Ditunjukkannya apa? 20 tahun yang lalu. Sekarang, ngerti nggak? Lihat maksudnya. 10 tahun yang lalu. Sekarang itu artinya nostalgia masa lalu. Udah tua, umur yang sudah mulai masa usia lanjut, memang pasti ada nostalgia masa lalu. Yes itu. Dan seringkali juga orang yang rohaninya sudah lama sekali di gereja lama sekali juga punya nostalgia masa lalu. Tapi saya mau beritahu pada saudara, kalau belajar dari Kaleb dia bilang, umurku sekarang sudah 80 tahun, tapi aku masih tetap kuat seperti waktu aku masih muda. Keren itu. Jadi saudara-saudara, biarlah di usia itu bukan bicara tentang nostalgia, tapi bicara tentang kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Itulah. Jadi kalau dulu Anda dan saya hamba dosa, terikat oleh yang namanya kuasa dosa, kita tidak berdaya. Karena memang di dalam Yohanes 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka dosa itu harus diselesaikan. Dan kita pun harus dimerdekakan dari dosa itu, dari hamba dosa. Kita harus ditarik keluar karena diperbudak oleh dosa tadi, hamba, dan kita harus dibebaskan, dimerdekakan dari yang namanya budak dosa itu. Bagaimana caranya? Baik, semua kita pasti sudah tahu. Hal yang sangat menarik, Yesus kitalah yang menyelesaikannya. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Kalau kita sudah merdeka, jangan mau lagi kembali kepada kuk perhambaan. Tahu arti kuk? Kuk. Di sini memang tidak ada. Tapi kalau di kampung saya, Bapak Ibu kalau lihat pedati, tahu pedati? Lembu itu ditaruh kuk di sini supaya dia menarik gerobak pedati. Kalau dia ke ladang, ngangkat hasil jagung kah itu, cabai kah itu, apa saja itu dari ladang sawah itu, kebun itu, bawa ke tempat pekan, tempat jualan itu pakai pedati itu. Nah di situ lembu itu atau kerbau itu dikasih tengkuknya nih, kuk. Nah kuk itu ditaruh pada tengkuk kerbau itu, dikendalikan ke kiri, talinya dia ke kiri, kalau ke kanan dia ke kanan. Jadi saudara-saudara, jangan lagi dikenakan kuk, artinya kita dikendalikan lagi. Oleh siapa? Kuasa dosa itu, oleh kekuatan si jahat itu. Jangan lagi mau. Jadi kalau ada tawaran, Anda dan saya perlu berkata tidak. Anda harus berkata ini tidak benar. Harus begitu saudara-saudara. Iya, jadi kemerdekaan dalam Kristus itu bukan sekedar ya hukumnya kita sudah dimerdekakan, tidak, tapi dalam realitas hidup sehari-hari, ibu bapak dan saya, semua kita boleh berjalan pelan-pelan untuk hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh artinya berkata tidak pada yang namanya dosa dan berkata yes pada yang namanya kebenaran. Maka Roma 6 tadi ayat 18 yang kita baca, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran sebagai hamba kebenaran. Jadi kalau menjadi hamba kebenaran, ya hidup kita menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, mari coba kita lihat kepada diri kita. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Ibu bapak, saya percaya kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Katakan amin. Anda punya banyak pemuka agama, Anda punya banyak yang namanya pemimpin, tapi hanya satu yang juru selamat yang membebaskan, yang memerdekakan saudara, hanya satu, Yesus. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya itu yang bisa memerdekakan saudara. Maka Galatia 5 ayat 1 tadi berkata bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang memerdekakan kita. Yang lain saudara-saudara itu hanya angan-angan saja. Nah oke, saya lanjut. Kalau begitu mari kita lihat. Kalau begitu dahulu dan sekarang, kita lampungkan apa yang kita bahas. Kalau begitu dahulu dan sekarang, dahulu saya adalah hamba dosa, sekarang saya adalah hamba kebenaran. Mengapa Anda hamba kebenaran? Jawabannya karena Kristus sudah memerdekakan saya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi saya beritahu pada saudara begini, kalau orang yang sudah dimerdekakan itu tidak lagi bicara begini ya, dengar pertanyaannya, pertanyaan sederhana, misalnya begini, kenapa kamu ke gereja? Orang yang belum menyadari bahwa dia orang merdeka, dia akan bilang begini, iyalah saya nanti kalau nggak ke gereja, wah saya bisa dihukum Tuhan. Itu namanya masih budak. Hamba dosa itu masih lengket di dalam dirinya. Itu mental budak. Saya pikir 2-3 minggu lagi kita akan belajar itu mental budak dengan mental anak. Mental budak itu seperti itu. Kenapa kamu ke gereja? Ya nanti kalau nggak gereja saya dihukum Tuhan. Jangan-jangan kakiku dipatahkannya. Nah itu dia. Itu mental budak itu. Tapi kalau dia hamba kebenaran, dia akan bilang, kenapa kamu ke gereja? Jawabannya menarik.
Karena saya mau berjumpa Tuhan, supaya saya bertumbuh. Nah itu hamba kebenaran di situ. Jadi kalau kita semua hari ini ditanya, apa jawaban saudara, itu menentukan apakah Anda itu punya mental budak atau mental seorang anak. Lalu ada yang lain lagi, kenapa kamu tidak berzina misalnya? Jawaban yang mental budak bilang apa? Nanti kena AIDS, nanti ada AIDS, nanti bahaya. Seolah-olah baik itu, sehingga dia punya alasan seperti itu. Itu masih mental budak. Mentalnya hamba kebenaran, dia akan bilang apa? Kenapa kamu tidak berzina? Jawabannya, itu sangat mendukakan hati Tuhanku. Nah itu orang hamba kebenaran. Dia sadar kalau hamba kebenaran, dia hamba kebenaran, itu berarti dia jaga dirinya karena dia mengasihi Tuhan. Nah itu tergantung saudara. Itu sebabnya kalau dahulu Anda menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kecemaran, maka sekarang Anda menyerahkannya menjadi hamba kebenaran. Haleluya, amin. Nah kalau dulu membawa hidup Anda pada kedurhakaan, tadi ya itu kita baca, maka sekarang membawa Anda pada pengudusan. Semakin hari Anda akan semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jangan ambil bagian yang namanya bagian di dalam dosa lagi. Selanjutnya, yang terakhir, kesemuanya pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kematian. Tapi kalau sekarang kesudahan semuanya, saya beroleh hidup yang kekal. Maka kita mulai ada damai sejahtera. Dalam berjalan ada tenangan batin. Saudara, saya menemukan ini hasil daripada konseling lah begitu ya. Ini jadi sebuah pembelajaran bagi kita ya. Ada orang, dia sudah datang ke Tuhan, mohon pengampunan, minta Tuhan itu menguduskan, dan dia sudah berkata, aku minta ampun Tuhan. Saya tanya pada saudara, apakah Tuhan tidak ampuni? Pasti Tuhan ampuni. Tapi kemudian dia jatuh lagi pada lubang yang sama, dan kemudian yang terjadi pada lubang yang sama, dia tetap jatuh lagi di situ. Dan dia minta ampun lagi pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni aku udah salah nih Tuhan. Gimana Tuhan ampuni saya? Kalau begitu, diampuni Tuhankah dia? Diampuni, jangan bilang tidak saudara-saudara. Allah kita itu maha pengampun. Tapi kemudian dia jatuh lagi. Begitu ya. Di lubang yang sama lagi, dalam hal yang sama lagi. Apakah ini bicara dosa lubang yang sama? Nggak tahu. Terserah entah apa, apakah mencuri, apakah berzina, apakah mabuk, apakah itu nipu, apa. Di situ dia terus. Masing-masing orang punya. Dalam sebuah buku yang saya baca, itu buku yang menarik buat saya. Itu apa yang disebut sisi gelap dari setiap hamba Tuhan, sisi gelap. Jadi hamba Tuhan itu punya sisi gelap yang harus dia menang. Nah itu sisi gelapnya ada dalam diri setiap kita, ini mungkin aja ada. Dan kegelapan itu membuat kita jatuh di dalam lubang yang sama terus menerus, kegelapan itu. Bagaimana caranya? Saya sudah minta ampun, saya sudah pokoknya datang sama Tuhan, tapi saya gagal lagi. Saya kok jatuh lagi. Saudaraku, saya beritahu pada saudara, dengarkan saya baik-baik. Benarkah kita diampuni Tuhan? Sangat benar. Sudahkah betul Tuhan menyucikan kita? Yes. Darahnya sudah menyelesaikan semua dosa kita. Yes. Dan amin, betul. Tapi bagaimana supaya kita menang, supaya tidak kita jatuh dalam lubang yang sama lagi? Dengar baik, dalam setiap kehidupan harus ada saksi yang meneguhkan bahwa Anda itu memang mau bertobat.
memang Anda sudah akui, memang Anda sungguh-sungguh mau berubah, ada saksi. Saya tanya sekarang, kalau di pengadilan saudara-saudara, ada yang namanya hakim, ada jaksa penuntut, ada namanya terdakwa, ada namanya juga saksi. Nah, orang yang terdakwa itu bisa dilepaskan kalau ada saksi yang meneguhkan, yang meringankan, yang membebaskan. Nah, yang saksi inilah biasanya itu kalau kata Alkitab 2 orang saksi, 3 orang saksi, 2-3 saksi meneguhkan perkara itu sah. Jadi kita perlu apa? Ternyata supaya membebaskan di dalam kehidupan di dunia, kita perlu ada saksi dalam dunia. Itu sebabnya perlu sekali Anda dan saya punya tempat, ada orang di mana Anda belajar untuk mengakuinya. Nangkep kira-kira maksudnya? Siapakah itu? Carilah, temukanlah orang yang bisa Anda percaya. Temukanlah. Anda bisa menemukan, mencari itu penting. Sesuai dengan kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, tidak ada di sini, tampilkan slide-nya, Dek. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan begitu. Jadi saling mengaku dosa, saling mendoakan. Saling ini artinya bukan ke Tuhan, saling artinya kita. Kalau saya punya salah, kalau saya punya dosa, saya belajar mengaku dosa. Kalau Anda punya dosa, Anda belajar mengaku dosa. Ingat ya, jangan rendahkan, jangan kecilkan dosa menjadi yang sering disebut kelemahan. Inilah kelemahan saya, Pak. Inilah kelemahan saya. Bukan kelemahan, padahal dosa. Dia main judi online, terus hancur uangnya, lalu dia datang pada saya dan berkata, hancur keluarga saya, Pak. Kenapa bisa hancur? Ekonomi kami hancur, Pak. Tuhan. Kenapa bisa hancur? Aduh, Pak, gak tahu lah. Itulah kelemahan saya, Pak. Gini. Kelemahan coba. Enggak, apanya? Itulah, Pak, kelemahan saya. Kenapa kelemahan? Saya sudah judi online, Pak. Saya langsung bilang, itu bukan kelemahan, goblok. Itu dosa. Jangan turunkan itu dosa dengan kelemahan. Kalau kelemahan itu, aduh Pak, inilah kelemahan saya apa? Nggak bisa aku main laptop, Pak, nggak pandai. Itu kelemahan itu. Itu perlu belajar. Jelas itu nggak tahu main laptop. Coba yang tua-tua ini suruh buka laptop. Kalau nggak dia yang rusak atau laptopnya yang rusak, kan itu aja tinggal. Nggak mungkin lagi yang tua-tua, itu namanya kelemahan. Jelas itu kelemahan. Nggak tahu dia, nggak bisa. Coba yang ibu-ibu suruh main keyboard, nggak tahu itu. Dipencet-pencetnya sampai terbakar keyboard itu, nggak bisa-bisa dia. Itu kelemahan. Tapi kalau dosa, ya kan, Anda mencuri, curi ayam orang, mohon maaf, seperti saya dulu, jangan tiru saya. Bisa ku tahu bagaimana curi ayam itu, ayamnya nggak berkotek, tahu aku caranya, ya, sampai di rumah ku potong, tahu aku caranya gimana, apa yang dipegang, apa yang diapain, sehingga begitu ditangkap nggak gitu dia. Tenang dia, seperti slow dia gitu, pelan gitu. Tahu aku caranya. Itulah dulu nostalgia masa lalu yang hamba dosa, ngerti nggak? Nah, sekarang nggak mau kuajarin sama orang lagi, kenapa? Oh, aku bukan di situ lagi. Nah, jangan bilang lagi, itulah Pak kelemahan saya dulu, Pak. Apa kelemahannya, Pak Bangun? Dulu waktu saya ngambil ayam orang, Pak, memang tidak bunyi, Pak. Itulah kelemahan saya. Seolah-olah ceritakan kelemahan, padahal itu dosa. Jadi saudara-saudara, jangan coba-coba Anda lakukan, nyatakan dosa Anda, tapi Anda bilang itu kelemahan. Oke, nangkap ya? Jangan bilang itu. Jangan bilang, inilah kelemahan kami, Pak. Inilah kelemahan saya, padahal dosa. Ibu bapak yang dikasih Tuhan,
Mari kita belajar untuk mengaku dosa kita. Saya tidak katakan Anda mengakuinya ya pada semua orang sampai pakai toa Anda, halo ini dosa saya, halo, nggak perlu. Temukan orang yang bisa Anda percaya. Siapakah orang yang bisa Anda percaya? Ya, kembali lagi lihat Yakobus 5 ayat 16 tadi. Siapa? Bisa pasangan kita, istri, suami, ya kan? Kadang-kadang kan kalau istri kan suka kali maksa. Kayak dia apa ya? Kalau dibilang suaminya, tolong ini memang kesalahan gini-gini, langsung istri, apa kesalahanmu? Apa kesalahan? Apa? Bilang dulu, bilang. Bayangkan suaminya pun udah stres, nggak jadilah. Kenapa? Karena dihajar terus kan. Bilang, ku terima kok apa adanya, bilang. Caranya ngomong gitu aja suaminya udah stres duluan kan. Jangan gitu ibu, tenang. Karena suami itu mikir dulu, dia mikir gimana. Dia sedang menyusun kata-katanya juga segitu saudara-saudara. Dia mendapatkan itu wangsit dari gimana caranya gitu. Laki-laki gitu. Tapi ibu langsung enggak. Bilang. Makan itu gitu dia. Ngamuk dia. Itu sebabnya suami Anda enggak belajar, enggak mau berani terbuka. Terus yang lebih celaka lagi, ku terima kok apa? Ngomong, ku terima kok. Ngomong apa? Begitu suaminya bilang gini, begitu. Tadi katanya dia terima padanya, terus udah ngamuk. Di situ dengar ibu-ibu, jamin 1000% suami Anda nggak akan pernah jujur lagi. Kenapa? Daripada disembur lagi aku sama mak lampir yang satu ini, katanya saudara, matilah aku dibuatnya, lebih bagus didiaminya. Nah, makin didiami, saya tanya, makin berkembang dosanya atau makin mati dosanya itu? Berkembang. Itu dia persoalannya. Makanya perlu apa? Bapak-bapak, halo. Kalau istrimu tak bisa kau percaya, nggak apa-apa. Cari yang lain yang bisa kau percaya, tapi jangan istri orang. Haleluya, saudara-saudara, amin. Cari suami, atau mungkin perlu ke saya pendeta, nggak apa-apa, boleh. Atau ke pemimpin sel grup Anda, boleh. Dan didoakanlah Anda supaya Anda sembuh. Barulah ayatnya bilang, ayat 16 itu bilang, Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar. Doa orang yang benar, tampilkan slide-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, barulah sangat besar kuasanya. Saya akhiri. Doa orang yang benar. Ingat ya, yang dicari Tuhan doanya atau orangnya? Lihat ayat itu, yang dicari Tuhan doanya atau orangnya? Orangnya harus benar. Bukan doanya yang dicari benar, orangnya harus benar. Jadi kalau ditanya orang, Pak bagaimana cara doa yang benar Pak? Coba doain, tuliskan dulu Pak. Kenapa? Karena saya akan memimpin doa waktu upacara bendera nanti 17 Agustus. Tuliskan dulu Pak doanya, tuliskan Pak. Ini bahaya ini kalau begitu. Nanti dituliskan, itu semuanya bisa dibilang, ya bisa aja diapainnya, dibacakan ya kan? Bisa nggak? Masukkan sini kantong. Lalu berkata, sebenarnya kita semuanya hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin doa dalam agama Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Semua tunduk, dia lihat. Ya kan? Lalu dia buka, saudara-saudara. Lalu dia bilang, dalam kasih karunia Allah pada kami. Gayanya keren kali. Kami hari ini datang kepadamu Tuhan, memperingati kemerdekaan negara kami Republik Indonesia. Keren kali. Pada kesempatan ini ya Tuhan, sambil tutup mata, pura-pura terus lirik-lirik. Begini. Tiba-tiba angin kencang datang. Terbanglah kertas tadi. Maka dia bilang, ya Tuhan, haleluya, amin. Selesai saudara-saudara. Anda mengerti kenapa bisa begitu? Karena memikirkan doa yang benar. Bukan doanya duluan,
orangnya harus benar. Ngerti saudara-saudara? Nah kalau orangnya sudah benar baru doa. Yakin saya, kalau hati Anda udah tenang, kalau hati Anda sudah benar, kalau diri Anda sudah benar, pasti Anda bisa berdoa dengan tenang. Pasti, saya jamin itu. Karena nggak ada tuduhan, betul nggak? Kalau belum benar, nanti waktu Anda berdoa, ya Tuhan, kami berdoa hari ini. Tiba-tiba setan bilang, hei, ayam kemarin belum kau lepaskan ayam orang. Katanya sudah bayang, ya Tuhan. Lalu selalu doanya apa? Ampunilah dosa kami Tuhan, ampunilah kami ini Tuhan, yang sengaja maupun tak sengaja. Begitu. Dia sebenarnya menyatakan ketidaktenangannya. Nah, coba saudara-saudara, bisakah Anda, saya tanya saudara, bisakah Anda berdoa dengan tenang tapi Anda masih hamba dosa? Enggak mungkin. Bisakah Anda sungguh-sungguh kayaknya di dalam gereja seolah-olah Anda itu begitu dekat sama Tuhan, tapi Anda simpan sesuatu dosa? Enggak mungkin. Yang ianya bisa jadi kayak orang munafik, luarnya saja kelihatan, tapi di dalam saudara ada kematian rohani yang menanti Anda dan saya. Oleh karena itu saya beritahu pada kita hari ini, mari kita semua yang sudah hari ini mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, jadilah kita menjadi hamba kebenaran. Dulu hamba dosa, iya betul, saya pun begitu. Dulu saya itu menyerahkan anggota tubuh saya pada kecemaran. Tetapi sekarang saya hamba kebenaran. Anggota tubuh saya mau serahkan menjadi alat Tuhan, sebagai alat untuk dipakai Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Kita akan akhiri, kita akan menyambut perjamuan. Siapkan hati saudara, siapkan diri saudara, dan katakan dulu kiri kanan. Bilang dulu kiri kanan. Dulu, bilang dulu 2, 3 ya. Aku hamba dosa. Siapakah yang bisa, adakah yang bisa ceritakan dosanya itu? Ada yang bilang panjang kali Pak, ya sudah di rumah, nanti di rumah ya. Oke, dulu, ulangi, dulu aku hamba dosa. Bilang kiri kanannya, jangan ke saya. Bilang dulu saya hamba dosa. Sekarang saya hamba kebenaran. Kuserahkan anggota tubuhku untuk kebenaran. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Saya percaya, saya yakin pulang dari sini suami istri akan mulai cerita. Oke? Amin. Untuk apa? Supaya dia jadi orang yang benar. Yakin, pasti kalau dia sudah jadi orang yang benar, doanya pun akan berkuasa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengusir setan gampang, ya toh. Berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, pasti imannya tumbuh. Tapi kalau belum benar, dia akan semakin turun, semakin turun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari pemain musik semuanya kita datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima perjamuan pada hari ini. Haleluya.